Oke, perkenalkan nama saya Ketut Eka Putra Adnyana, biasa dipanggil Ketut atau Bagus. Saya dari Metronom Coffee Banyuwangi. Oke, kalau terjun di dunia kopinya sendiri itu dari 2017, ketika itu di Jogja. Terus pertengahan atau akhir 2018 itu mulai buka usaha sendiri. Saat pulang ke Banyuwangi itu pertama saya buka bersama rekan saya dari Jogja, itu namanya Sowan Coffee. Terus di 2019 awal Maret baru mendirikan Metronom ini sendiri. Sebenarnya wes sempat dijelasin ya di podcastnya kemarin sama Bang Asmi juga. Kalau kenapa dinamain Metronom itu sebenarnya nggak ada alasan khusus, karena saat itu kita lagi nyari nama yang pas. Terus dilalah tercantumlah nama Metronom yang sesuai dengan keinginan kita tuh kan punya coffee shop yang punya 3 suku kata, yang kebetulan kita bertiga saat itu foundernya, aku dan 2 temanku itu kebetulan juga musisi pada zamannya, lebih tepatnya pas sekolah SMP SMA. Akhirnya kita cari-cari dan akhirnya ketemulah Metronom itu sendiri, yang dimana secara harfiah artinya kan merupakan alat pengatur tempo dalam musik aja. Teman-temanku sendiri awal berdiri dan sekarang itu mengalami perubahan. Untuk awal berdiri sendiri itu ada saya, terus ada teman saya bernama Ardisa, dan yang kedua itu bernama Ateng, panggilannya Ateng. Cuman sekarang Ateng udah nggak di tim kita dan digantikan oleh salah satu teman saya yang kebetulan juga teman dari SMP, yaitu namanya Yosi. Kalau Metro awal sendiri itu berdirinya di Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di ruko Samsung Service Center. Itu di 3 awal orang ini. Akhirnya ketika berjalan di akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2021 Desember atau November, itu sedikit ada intrik dalam manajemen. Akhirnya kita pindah di tempat sekarang, yaitu di Adi Sucipto Sogbo ini. Yang jelas awalnya ya konsep, jadi gini loh, Metronom awal dan Metronom yang sekarang ada itu jelas mempunyai tujuan yang berbeda. Konsepnya pun demikian juga pasti agak sedikit berbeda. Ya let's say kita di Metronom awal berdiri dan sekarang berdiri aja lokasinya udah berbeda gitu. Kalau di awal kita memang konsepnya lebih adalah tempat nongkrongan aja, karena saat itu kita ngelihat wadah nongkrong pemuda atau anak-anak Banyuwangi juga masih dikit, masih bisa ditunangkan lah. Kalau sekarang sendiri, karena kita berjalan udah mostly hampir 4 tahun, udah 4 tahun ini kita jalan, kita ya selain melayani kopi, kita juga ingin memberikan entertain atau edukasi berupa khususnya di bidang musik sih. Kata suka duka itu agak gimana, aku lebih enaknya manis asam garam lah ya. Jangan suka duka kayak terlalu tinggi sama rendah. Kalau yang bikin aku dan teman-teman seneng itu ketika kita bisa mendapatkan atau bertemu dengan customer atau orang yang sefrekuensi lah dengan apa yang sebenarnya kita ingin jajakan ke customer atau ke orang lain. Tapi kalau dukanya sendiri atau yang bikin kita agak down itu ketika mungkin ini sih yang paling agak bikin aku down, ketika kita bongkar pasang tim atau ketika kita karyawan kita yang tim kita udah lama akhirnya nggak bisa jalan bareng lagi. Sebenarnya pembeda itu kan agak gimana ya kata-kata nih. Soalnya antar kedai pun aku yakin sebenarnya rootsnya itu sama.
nggak ada perbedaan secara signifikan selain tempat, nama, dan orang yang berjualan. Cuman kalau yang ditanyakan adalah daya tarik, mungkin Metronom sendiri memiliki daya tarik di mana di pelayanannya aja sih, dan yang itu yang aku rasa menjadi sedikit berbeda dibandingin teman-teman kedai atau coffee shop lain di Banyuwangi sendiri. Kalau rekomendasi dari aku sendiri ya jelas semua, karena aku dan teman-teman dan tim Metro sendiri bikin menu itu ya berdasarkan apa yang kita suka gitu. Tapi kalau dari customer sendiri jelas punya pilihan masing-masing. Kalau kita ngomongin yang best seller aja mungkin ya, kalau yang best seller untuk kopi sendiri, untuk menu kopi kita ada Coffee Milk Gato, terus ada Metro Coffee Milk, dan juga menu-menu yang basic manual brewing, karena kita juga lebih fokus sebenarnya di manual brewing. Tapi kalau untuk yang non coffee banyak lah, ada summer tea, ada strawberry creamy latte, terus ada mojito dan lain-lain. Kalau menu aneh sebenarnya nggak aneh lah, kalau yang nggak ada di menu ya jelas pernah lah. Cuman so far kita selalu bisa sih, dan ya kita ngasih tahu ke customer bahwasanya apa dulu yang mau dipengin, cita rasa seperti apa yang dipengen, mau coffee basic atau non coffee basic. Ya kalau yang penting komunikasi aja dulu. Jadi kalau dianggap aneh ya juga nggak aneh, karena kita fokusnya juga melayani customer gitu aja. Kalau tips sebenarnya aku jujur sebenarnya kalau ketika ditanya Mas gimana ya aku mau buka usaha kopi gini ini bingung aku sebenarnya mau jawab, karena sebelum memulai bisnis atau terjun di usaha di dunia kopi ini sih yang penting, cari dulu alasan kenapa ingin terjun di dunia kopi itu sendiri. Cari dulu alasan selain orientasi bisnisnya. Ketika udah ketemu tujuan atau alasan memulai bisnis kopi itu sendiri, insya Allah pasti mungkin akan dimudahkan kedepannya bakalan gimana gitu loh di dalam bisnisnya nanti. Karena kita punya alasan atau tujuan terjun di dunia kopi selain bisnisnya, kita itu jadi punya roots, punya map yang jelas gitu loh. Ketika nanti ada pasang surut atau halangan kanan kiri gitu. Kalau keinginan buka cabang jelas kayaknya semua pelaku usaha kopi atau semua pelaku usaha itu pengen punya cabang ya. Cuman kalau dalam waktu dekat kayaknya kita masih belum, karena sebelum kita buka cabang kita ada plan atau rencana pengembangan dulu lah di ranah lain ya. Let's say mungkin harapan terdekat kita mungkin selain kita kedai, kita mau buka jasa roastery atau itu, terus mungkin kita juga mau nyentuh di bagian prosesor. Kita udah mengontak beberapa petani juga untuk tanya-tanya dulu lah masih untuk kerjasama. Jadi sebelum buka cabang kita mau ngembangin dulu yang ada. Ketika ini udah ada baru kita mau buka cabang. Yang jelas andai kata pun buka cabang nggak di Banyuwangi sih, karena Banyuwangi meskipun wilayahnya besar tapi buat aku masih skupnya masih kecil lah. Itu aja. Kalau dari Metro sendiri kita maksudnya ada keinginan bikin event, tapi mungkin nggak event lomba seperti itu ya. Adapun keinginan, ada pun lomba, ya lombanya kita lebih main simple aja. Tapi kalau event-event di Metro sendiri kita lebih fokus buat buat customer aja sih. Kalau dari aku pribadi sendiri mau bikin event itu ya pengen aja, cuman nggak tertarik seperti itu sih. Soalnya formatnya sedikit, kalau boleh jujur, sedikit membosankan aja sih.
Oke, kalau sebelum memulai usaha penting atau enggak menggandeng atau berkecimpung di dalam komunitas, aku rasa tergantung lagi sama orangnya. Karena berarti kan orangnya mau masuk komunitas dulu apa enggak sebelum punya usaha. Itu tergantung ke orangnya. Kita nggak bisa maksain. Tapi kalau ketika sudah punya usaha lalu mau enggak berkecimpung dalam komunitas, kembali lagi komunitasnya ini udah ada apa belum. Kalau udah ada, kita telaah dulu sama enggak tujuannya, sama enggak kepentingannya dengan kita secara pribadi atau kita secara usaha, nah gitu sih. Soalnya karena ketika kita berkecimpung dalam komunitas, kita harus mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Jangan sampai kepentingan kita pribadi bukan kepentingan bersama tapi kita nesu gitu loh, karena kepentingan kita nggak diterima. Bisa dibilang harapannya yang jelas kita masih bisa bertahan, kita masih bisa memberikan warna di dunia perkopian di Banyuwangi, terus tetap semangat aja sih buat kita timnya, karena kita juga baru renewal management, terus kita juga baru pembentukan tim baru, terus kita juga tempat baru, jadi harapan kedepannya lebih semangat buat timku sendiri. Mungkin aku ngutip omongan Ais dan omongan klise lain-lainnya. Sing ngakur yo rek dan tetap semangat. Suku aja.